Mari ras kita toto kita. Bujur Tuhan, ipaatan kendu dengar kami ngecapkan keniulin Tuhan tengah-tengah bangsa kami. Ipaatan kendu ras pengasum du kami rah kurmah pertoton duenda guna raduras kami ngatakan bujur man bandu. Walau puluh sada tahun negara kami bebas merdeka. Amin bebas sada hal bas bagin sidehban lengatri dahkel kemerdekaan tapi yang pasti sampai 81 tahun negara kami arkitekan pengarak-ngarak Tuhan. Maka mari Tuhan ngerana kamar kelangkan kemahendu telah tetap tangkas man kami ugakin harusna kami selaku anak-anak Tuhan warga negara surgawi si izinkan Tuhan tading in negara Indonesia enda telah tetap kami ngasup berjaga-jaga agar tetap lid kedamaian tetap lid kini ulin tetap lid kemerdekaan pasu-pasu kemahendui basneken kata andu pasu-pasu kami cindengkehken kata andu aloken kami kata andu Tuhan dengkehken kami rasi pakaikan kami kelatu tuhu Bapa merdeka kami arkiteken Tuhan enggo memerdekakan kami baskala Tuhan Yesus kami ertoto ras ngaloken kata andu amin. Perpulungan kekalangan Tuhan kata dibatasi raduras kita ngalo kenca ibas kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara anta walaupun sada tahun ibuat ibas padan sindekah nari ema ibas kitab keluaran bindu 10:2 ayat 37 42 mari si perdiatekan pustaka si badiantan tapi pustaka si bas smartphone ta Keluaran 10:2 ayat 37 42 bagian kata dibatai suratkan. Bangsa Israel mulai berkat i Ramses nari ku Sukot. Teremna lid kira-kira 600.000 kala dilaki. Lengak ikira diberuras anak-anak. Bangsa Sidaban penterem ikut laus ras melala biri-biri kambing ras lembu. Arkiteken bagai rempetna ia pelaus bangsa Mesir, bangsa Israel lane sempat nikapkan pangan tape cimpa si tamaragi. Makai tasak kena roti sila itamaragi ibas cimpa mata si ibabana i Mesir nari Kala Israel ringan i Mesir 430 tahun dekahna. Ibas wari pendungi si 430 tahun krina suku-suku bangsa Tuhan nadingkan Mesir. Berngi mesada berngi ijat Tuhan tetap berjaga-jaga. Mabai bangsa Israel darat ibas negeri Mesir nari. Maka gunam peringati kejadian kala Israel pe harus berjaga-jaga tep tahun ibas berngi turun temurun guna kemuliaan Tuhan. Nama kata dibatasi alokan kita menjua-jua perpulungan kekalan Tuhan. Kita si hadirena go merdeka kah? Puji Tuhan, merdeka. Merdeka dengar atau murde dengar? Amin pe murde dengar lah kel ateta kita ikut murde. Ma bage? Ate tanpa kenasa gelah tetap lid kemerdekaan Kalau ndarami si murde gampang. Tapi mempertahankan tetap di kemerdekaan surah-surah Tuhan. Mabagai perpulungan kakalang Tuhan. Warienda kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sedikit negara akap kami yang secara eksplisit mengakui ibas undang-undang dasar maka lid keterlibatan di bata IJ. Di sinen bas paragraf ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan tegas mengikrarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia mungkin salah satu negara yang sedikit secara eksplisit kemerdekaan labor kita kan gegeh bangsa Indonesia. Bayangkan igambarkan babu runcing lawan senjata api. Dan kita tidak terpungkiri uga perjuangan nini tandube. Perjuangan nenek moyang kita
membebaskan diri dari penjajahan. Adisi cek berdasarkan kompas.com misalnya, tapi IDN Times. Negara yang pernah menjajah Indonesia itu Portugis 1500-an, abad 16. 1509 sampai 1595. Spanyol 1521-1692. 76 memang karena Indonesia itu memang negara yang eksotis, negara yang cantik, kaya rempah-rempah. Maka ulama mang ateta, adician atekala kita berhasil. Adeli surah-surah kalak lamahuli, adi sikap sibahan. Bangsa Indonesia dilirik bangsa-bangsa lain karena ada kekayaan di dalamnya. Belanda 1602-1942, hampir 300 tahun. Perancis 1806-1811, Inggris 1811-1816, Jepang 1942 sampai 1945. Dan tidak terpungkiri sejarah berkata Indonesia bisa menyatakan kemerdekaannya ketika sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena 3 tahun Jepang itu luar biasa penderitaan, tapi mata Tuhan tidak tertutup. Tapi ada keputusan yang harus diambil. Ketika bom menyerang Hiroshima, Nagasaki, pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamirkan. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada kehebatan, tanpa ada keberanian dan keyakinan. 16 Agustus mereka dibawa untuk segera memproklamirkan keputusan yang luar biasa, yang menanggung resiko. Karena Jepang masih ada pada waktu itu. Dan dengan tuntunan Tuhan, Nats proklamasi dituliskan. Sepakat atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, Indonesia merdeka. Secara logika serasanya tidak mungkin, tapi dengan keberanian dan keyakinan mengambil timing dan momentum terjadi. Dan itu yang teridah ibas bahan khotbah. Perpulungan kekelangan Tuhan, bangsa Indonesia merdeka dengan mencucurkan darah. Itu makanya bendera kita ini ada yang mengatakan, kita mungkin pernah dengar lagunya Gomblok almarhum. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Adinggo merah tanda darahku Indonesia uga apa pe Indonesia la ateta guna babai kini la ulin. Karena kalau aku melakukan ketidakbaikan berarti aku melukai dan menjahati, merusak diriku sendiri. Dan itu yang diperlihatkan, bercucuran darah, banyak korban, banyak tetesan air mata. Dan bukan juga kita dimerdekakan tidak hanya dari penjajahan atas bangsa lain. Yang utama kita dimerdekakan oleh perbudakan dosa. Darah juga tercurah, darah Kristus. Kalau perjuangan itu dengan achievement, perjuangan mencapainya, maka kemerdekaan kita atas dosa sehingga kita telah mendapatkan kehidupan yang kekal, itu bukan achievement, tapi receivement, memperoleh. Dan itu yang disaksikan dalam bahan bacaan kita, dalam bahan khotbah kita. Bangsa Israel nadingkan Mesir, luar biasa kesaksiannya, dan itu yang menjadi pegangan buat kita. Kondisinya bukan baik-baik saja, bukan ketika setelah 10 tulah diberikan lalu Firaun katakan oke, berangkatlah, tidak. Arkiteken bagai rempetna iai pelaus bangsa Mesir. Timing, momentum. Sama seperti keputusan yang diambil oleh pemuda-pemuda mengajak, meminta, memaksa mungkin Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia. Pada waktu itu pun begitu. Kan kita tahu tulah ke-10 matinya anak Cintua, anak sulung. Baik di orang-orang maupun di hewan-hewan.
Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan memilih bangsanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya. Pertanyaannya, perenungannya mengingatkan kita, gintahlang dalankan perintah Tuhan. Engkai maka bangsa Israel banci bebas di batang ngata kenca, erkelang-kelangkan Musa. I sesi rumah nalid ije itorehkan darah rubia-rubia. Ibinangun pintuna, maka malaikat maut melewatinya. Bukan dengan gratisan, iman. Itu makanya tema kita ini sangat bagus akap kami 81 tahun Indonesia. Iaju kita tetap berjaga-jaga agar amin pe secara mata kepala kita belum baik-baik Indonesia murni dengan negara kuenda, tapi kita berjaga-jaga untuk tidak hilang pengharapan, untuk tetap percaya ada Tuhan yang bersama-sama bangsa Indonesia menjaga kini uline. Sekalipun menang kejahatan itu, sekalipun masih ada korupsi itu, tapilah sontar negara enda. Kita kan ada anak-anak Tuhan yang percaya. Berngi mesada berngi ija Tuhan tetap berjaga-jaga mabai bangsa Israel. Wari enda. Kita diingatkan, Tuhan ikut berjaga-jaga. Mau enggaknya kita melakukannya? Bangsa Israel bisa lepas dari kematian tulah ke-10 anak sulung, baik hewan maupun manusia karena darah yang dioleskan. Kita, lanaibo kita gundari singgeluh bagi surah-suranta, darah Kristus engkau tercurah ibas kita. Maka bahan PJJ entah minggu enda temana di batakap pembebas. Maka rehlah kita PJJ. Hal yang sangat berat bagi Musa. Karena Keluaran 6 itu Musa datang kepada Tuhan dan dia marah-marah. Ugangi di bata, suruh doaku reku bangsa Mesir, ku raja Firaun. Gelap lepasna bangsa Israel, singgon derku kukam. Penglaku aku reku Mesir, ku persingeti Firaun, labor nahangna bangsa andu. Reberatna, kenapa? Bangsa Israel dijajah di Mesir. Memang mereka 430 tahun di Mesir, tapi kurang lebih 350 tahun mereka dijajah. Karena ingat, waktu mereka masuk ke Mesir masih ada Yusuf yang berkuasa. Setelah Yusuf meninggal, terjadi penjajahan. Mereka dijajah, mereka disuruh buat batu bata. Bahan bakunya diberikan Firaun, jerami. Roh Musa, karena perintah Tuhan, Firaun lepaskan bangsa Israel. Kisah Nusa saja ini. Lah berikan Firaun. Ditambahi penderitaan. Apa penderitaannya? Bahan bakunya nggak dikasih lagi. Bahan batu bata nih naman bangsa Israel. Darami sendiri bahan baku. Jumlah batu bata harus sama seperti bahan baku si berikan Raja Firaun. Ngeri kan? Kadang hidup kita kan begitu. Mendengarkan suara Tuhan bukan jalan keluar yang dapat, tapi beban berat sialakan. Maka bangsa Israel marah-marah kepada Musa. Gange, goreh berat na kami. Di mana Tuhan itu? Tuhan datang kepada Musa. Katakan Musa, persingeti aku akan bertindak. Aku akan berbuat. Bangsa Israel pelanggit megiken kataku nina Musa. Suruh Musa katakan man bangsa Israel. Katakan na Keluaran 6 ayat siwa. Iturikan Musa si endaman bangsa Israel, tapi lai bagi kena sabang go bene ukurna ibahan perbudakan si kejam Hari ini bas kebatin 17 Agustus bujur ibas kehadiran kita, karena Tuhan katakan berjaga-jaga gela ulai bene pengarah penta penglako lengasi idah cara Tuhan bekerja, penglako lengasi idah uga dibata berkarya, penglako kejahatan persoalan masalah dengan sialakan kita. Ulah bene pengharapan tak bagi bangsa Israel. Secara manusia itu normal, tapi jangan dinormalisasi. Karena Tuhan selalu ada. Tapi waktu Tuhan terkadang tidak seperti yang kita harapkan.
Benih pengarapan bangsa Israel, ibahan perbudakan si kejam. Ulah benih pengarapan tak perpulungan. Amin pe paksa si lead hashtag kabur aja dulu yuk. Kayaknya Indonesia sudah semakin gelap. Bagi kala si lead sena banci kabur bagi kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Bukan berarti Tuhan tidak berbuat. Katakan Tuhan. Amin pe Musa ngatakan sa. Bangsa Israel pela mengikat tangku. Apa ika Firaun? Kusuruh kam berkat aku ras kam. Kalau Musa katakan aku gak mau. Capek. Aku dimarahi. Aku ijung-ujunguti. Laku gitu Tuhan. Apa yang terjadi? Terkadang menyatakan kebenaran itu gak mudah perpulungan. Terkadang beruntuk tetap setia berlaku baik itu gak gampang permata kami. Jujur dalam pendahin itu bisa jadi diledekin, dicuekin, diabaikan. Tapi apakah harus kita berhenti? Musa gak berhenti sekalipun dia harus meling. Kadang melakin na dia tetang ngelakukan si bujure, kita meling lalap. Latih kan? Tapi Tuhan katakan jaga-jaga jangan sampai benih pengharapan. Dan Keluaran 12 terjadi. Mereka harus siap siaga. Bayangkan 600.000 kalak di laki saja. Lengai kira diberuras anak-anak. Bangsa si Deban penterem ikut laut. Salah sadana kemungkinan Kaleb. Masih ingat kisah Kaleb ras Joshua. Kemungkinan Kaleb labu kalak Yahudi. Tapi ia ikut ras rombongan ini. Dan situasi genting. Rempet pelaus bangsa Mesir arkiteken gonder kuhen i Mesir arkiteken mate anak sulung. Mate hewan anak-anak rubia-rubia si sulung. Keadaan kacau. Firaun katakan pelaus bangsa Israel. Genting tapi harus ambil timing. Bayangkan lu gimana ngatur kenca coba. Lali toa kuaka paksa siepe perpulungan. Uga ngatur kenca coba. Bagaimana mengumpulkan orang sedemikian. Rempet ibreken perintah. Maka nanggernakan pelalit. Maka itasak kemeroti si lalit ragina. Pelabodali. Dan inilah yang menjadi peringatan Paskah orang Yahudi. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar lepas dari Mesir. Bayangkan lu gimana coba. Gimana nggak mengkoordinirnya. Gimana ngarah kenca darat Mesir nari. Itulah terkadang nggak bisa kita pikirkan. Tapi Tuhan berkarya. Dan Tuhan tidak biarkan. Berngisie musada berngi ija Tuhan tetap berjaga-jaga mabai bangsa Israel. Berngi musada berngi ija Tuhan tetap berjaga-jaga mabai bangsa Israel darat ibas negeri Mesir nari. Maka gunam peringati kejadian kala Israel pe harus erjaga-jaga. Tep tahun ibas berngi itulah Paskah mereka. Lewat lepas dari bangsa perbudakan Mesir. Paskah kita lepas dari perbudakan dosa karena darah Kristus. Dan itu yang diperlihatkan dalam bacaan kita. Perlu dengakin ku teruskan lanai aku sempat nurikan karena Gideon, Barak, Simson, Jepta, Ibrani, Heber 11 itu kan tentang tokoh-tokoh yang berjalan bukan karena kekuatannya. Tapi berjalan dengan iman. Maka Heber 10 sada itu erkinite kan mandi batang. Kita tahu kisah Gideon kan. Gideon itu mengalahkan pasukan Midian hanya dengan 300 orang. Yang pada waktu itu Tuhan katakan seleksi isi prajurit. Masih ingat kita kisahnya? Maka pada waktu itu diseleksi prajurit yang lolos adalah prajurit yang minum dari sungai yang la arah babahna buat nalawe. Perbahan ia muaskel bagi ya dapetina sungai maka suruh minum melit perbahan muasna langsung ke mulutnya ke sungai itu. Tapi ada prajurit yang dia ambil dengan tangan. Dan yang menang adalah yang mengambil dengan tangan. Karena ada penguasaan diri. Berjaga-jaga bisa kalau ada tetap penguasaan diri. Itu yang menjadi pilihan Tuhan. Gideon menang dengan 300 orang. Barak memimpin pasukan Israel melawan Panglima Sisera. Tentara Kanaan atas dorongan Nabiah Deborah. Barak takut, gak berani.
Tapi Deborah katakan, ayo maju. Kam saja Nina, adi aku si maju, kam harus siap, gelarku si termurmu. Itulah PA Moria minggu yenda Moria kami dalam rangka HUT Mamre, Mamre tangguh. Moria kami tangguhnya Mamre karena dukungan Moria. Bas PA Moria kari icidahkan. Harapan gelah Moria jadi kemuliaan ras keriahan perbulangan, mahkota perbulangan. Karena lid dua gendangna, adilah jadi mahkota, jadi pinakit kanker. Maka yarak Moria banjir tak menjaga diri, mahkota bagi perbulangan. Ras perbulangan tentu menjaga mahkota itu kan. Kalau perbulangan kami menganggap pasangan geluh nu mahkota, kami tidak akan taruh di tanah, taruh di bawah dan diinjak-injak. Tapi kalau mahkota itu bawa kemuliaan Manbandu, akan jaga itu, akan dirawat. Dan itu bisa dilakukan Mamre karena Mamre ngejapkan. Itulah bahan PA Mamre minggu enda, itebus di bata gelah jadi maharga. Darah Kristus mabaikan maharga Mamre kami. Itu semua dalam rangka apa? Kemerdekaan. Kita bebas dalam belenggu dosa, mabai kita berjaga-jaga untuk tetap percaya. Sekalipun melala tantangan, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap Tuhan. Ketika keadaan sulit, Tuhan tetap Tuhan. Ketika bangsa menghadapi persoalan, Tuhan tetap tempat kita berharap. Ketika bangsa mengalami kemajuan, Tuhan tetap sumber kekuatan. Itulah invokasio kita. Pengakuan yang besar bersama pemazmur kita ngatakan kamere kencaman kami kemenangan simbelin arkiteken kini ulindunge, maka kami menang. Jadi tidak ada rasa sombong ketika kita berhasil, tidak ada rasa rendah diri atau terpuruk ketika kita gagal. Karena Tuhan beserta kita. Perpulungan kekalangan Tuhan, mungkin kita pernah mendengar perkataan Bung Karno. Bung Karno ngatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kan itu yang terjadi dengan bangsa kita kan. Ketika melawan penjajah itu menjadi musuh bersama. Dan itu juga sejarah gereja. Sejarah gereja ketika jemaat mula-mula disiksa oleh tentara Romawi, mereka bergerak bersama menjaga iman. Ketika kondisi baik-baik saja, terjadi persoalan akan ajaran-ajaran. Benarkah Yesus 100 manusia sejati, Allah sejati? Benarkah Yesus dilahirkan dari perawan Maria sehingga terjadi perpecahan? Tapi perpecahan itu membawa tersebarnya firman Tuhan. Benar kata Soekarno, banyak tantangan bas kita. Sejak awal kemerdekaan selalu ada konflik penetapan dasar negara. Si ingat perpulungan sejarah ngatakan sangat pada saat Pancasila akan disahkan dalam sidang resmi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus. Terdapat keberatan tokoh-tokoh Kristen dari kawasan Indonesia Timur. Alasannya adalah keberadaan 7 kata dalam Piagam Jakarta, masih ingat kita? Yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pasal ayat sila pertama itu. Sila pertama pada waktu itu diusulkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan bila ini disahkan, maka penduduk yang bukan beragam yang Islam tidak ikut dalam perahu kemerdekaan. Tapi puji Tuhan, itu tidak terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu ini kembali didengungkan. Dan sampai saat ini itu tidak terjadi. Maka harapan Manbanta, jemaat si ada dalam perpolitikan, jemaat kita yang memang masuk dalam ranah politik, masuk dalam partai, atau siapa jemaat kita yang ikut dalam arus perjalanan pemerintah, mari berjaga-jaga agar kita tidak larut dalam situasi kondisi yang ada. Memang kita masih susah.
Untuk tempat ibadah saja masih berjuang kan. Dan itu kita alami. Darami ingat untuk Permingguan Bumi Sepatan, ruko ini bisa disewa kalau untuk usaha, tapi untuk rumah ibadah tidak. Ada ruko jemata sini Nabanci pakaikan, tapi lingkungannya itu lingkungan pesantren. Kita tidak berani untuk melakukan suatu tindakan, takut membangunkan harimau tidur. Berarti nggak beriman dong pendeta. Bukan soal nggak beriman, tapi pakai akal budi juga. Ada tanah, tapi IJ markas FPI. Maju aja pendeta. Kita tidak mau mencobai Tuhan. Maka Gundari go ispakati. Perpulungan kari kami BPMRS pengurus bumi Permingguan Bumi Sepatan duduk bersama. Akan kembali didoakan dan dibahas. Kemungkinan besar Permingguan Bumi Sepatan tempat ibadah di Ruko Mutiara Pluit. Kondisinya baik, tetapi kita berdoa untuk kita dan jemaat yang akan beribadah itu rela. Karena kalau nggak muat di tempat ibadah, karena kapasitasnya hanya 60 orang, lebih dari itu bersedia untuk berada di lantai bawah dan melihat dari infocus. Berjaga-jaga jangan sampai jungut-jungut. Berjaga-jaga jangan sampai kai maka ruko yang ndak dipakai. Karena sama saat ini timing harus diambil, momentum harus diambil. Sama seperti Tuhan membawa bangsa Israel, timingnya harus pas. Mari radurasi totokan perpulungan, timing yang pas memutuskan. Sehingga ketika diputuskan di Mutiara Pluit, itulah yang terbaik. Sekalipun memulai itu harus berjuang. Bukankah sebelum gedung gereja ini begini Pak Guhna, mungkinkah orang tua kami mengalami kita beribadah di sapu-sapu. Maka kari usulkan kami, maka ibas ibadah kari Mutiara Pluit. Karena Permingguan Bumi Sepatan itu kepenta, anak ta, kita nandena. Kemungkinan nanti kalau disetujui, sekali-sekali lead persembahan pujiin arah sektor-sektor ku Permingguan Bumi Sepatan. Gelah ulah siakap yang go beda ras kita, maka bagi Nina pertuanta Junaidi Putra sangat saya sangat hormat ulah si katakan ngolit ingat ibadah du lah sebab enda anak ta perlu si kema-kema perlu si tatang-tatang radurasi totoken labo si tawai ketika curcur panasna derbih kami mengecek kuruko 5 menit saja bas go bencah perbahan panasna. Tapi melakukan sesuatu yang baik terkadang perlu untuk cucuran keringat air mata. Tapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan. Maka mari perpulungan kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu tetap ingat dalam proses berjaga-jaga itu Tuhan beserta kita. Ingat gereja dipanggil, tidak boleh bersyukur ketika keadaan baik saja, tapi harus terus berdoa ketika bangsa menghadapi persoalan. Gereja tidak boleh hanya berbicara mengenai kasih, tetapi harus menghadirkan kasih. Gereja tidak boleh hanya berbicara tentang keadilan, tapi harus memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjadi berkat, menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Apa artinya tetap berjaga-jaga? Kita memang sudah merdeka. Tapi kemerdekaan harus terus dijaga dari berbagai ancaman yang dapat merusak kehidupan bangsa. Ada ancaman ketidakjujuran, ada korupsi, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada kebencian dan perpecahan, ada sikap mementingkan kelompok sendiri, ada penyebaran informasi yang tidak benar, ada sikap apatis terhadap kehidupan bangsa. Ada juga budaya yang membuat manusia hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Karena itu mari berjaga-jaga berarti menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga jempol kita, tidak menyebarkan kebencian, hoaks di sosial media, tapi dengan menjaga persatuan, menjaga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tema Indonesia Merdeka 81, HUT Indonesia 81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga kita bisa
Berjaga-jaga bersama pemerintah dengan pertolongan Tuhan. Berjaga-jaga supaya kemerdekaan tidak kehilangan makna. Berjaga-jaga supaya persatuan tidak dihancurkan oleh kebencian. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita dipersulit, jangan menjadi pembenci perpulungan. Karena darah Kristus yang mengalir dalam kita. Berjaga-jaga supaya kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Itu makanya kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, tetap rendah hati. Berjaga-jaga supaya kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang. Maka bujur, ibas kerja raninta, rezeki selit bas kita, si pepulung, guna nampati teman-teman ta, ibas ingan si deba. Kalau tidak bisa jadi kita menjadi orang yang lupa diri. Berjaga-jaga supaya kemakmuran, berjaga-jaga supaya keadilan benar-benar menjadi kehidupan bersama. Dan terutama berjaga-jaga supaya sebagai umat Tuhan kita tidak kehilangan iman, integritas, dan kasih. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Kita masih terus berjuang untuk kemerdekaan kita. Tapi yang terutama merdeka dari hal-hal yang bisa membawa ketidakbaikan dalam hidup kita. Mari sialokan kemenangan sejati bas Tuhan nari. Sehingga mulahi bangsa Israel ibas perbudakan. Sehingga mulahi kita ibas kuasa dosa nari. Maka mari si cek dirinta perpulungan. Paksa enda kita harus bebas. Arah kekhawatiran yang sangat simabailanai ate tak redahin. Kita harus bebas ibas karun ate. Kita harus bebas ibas kemalasan. Man kaden tak redahin pendeta adila lap lajori. Jangan berjuang terus. Tabur kebaikan. Pada waktunya nanti mungkin labo kita yang menuai tapi anak cucu kita. Jangan menjadi pemalas. Jangan menjadi orang-orang yang apatis. Bebas dari kebodohan. Terus belajar, terus berkarya, bebas dari keegoisan. Kita merdeka, arkitekkan Kristus si menang kenca. Di batang si mereka penampat. Perkuate Tuhan simbelin maka ngatakan bujur kita, lalu kita menjaga kegeluhan ta. Dirgahayu Republik Indonesia, negara kita, merah darahku, putih tulangku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mulai dari diri kita. Jangan kecewa perpulungan. Boleh kecewa tapi jangan apatis. Boleh marah tapi jangan merusak. Boleh sedih tapi jangan putus harapan. Serahkan semua pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kita. Terima kasih untuk kehadiran kita. Bersama dengan rakyat Indonesia kita berdoa untuk kemuliaan Indonesia. Kemuliaan Tuhan maksud kami di negara kita, negara Indonesia. Merdeka! Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, katakan kami bujur man bandu. Lakal pernah tading kenduk kami. Bagi kami berjaga-jaga bersama bangsa Israel. Melewati penjajahan di Mesir. Bersama Gideon, Barak, Daud. Yang berjuang atas iman. Melawan tentara Midian, Gideon diperintahkan Tuhan hanya dengan 300 tentara. Melawan pasukan Kanaan, Barak mendengar suara perempuan Deborah. Melawan Goliat, Daud percaya dengan mengandalkan alih-alih tapi ketapel. Tuhan tolong kami untuk berjaga-jaga. Sehingga sekalipun kami merasa kesulitan di negara ini, merasa keletihan mencari nafkah, merasa capek untuk beribadah pun dipersulit, merasa lelah ketika kami disalahkan padahal kami jujur, merasa kami gak ada tenaga padahal kami sungguh-sungguh berlaku baik. Tolong kami untuk tetap berjaga-jaga, aware, maka kami di bata kami tetap ras kami. Di bata kami tetap sekawal kami. Di bata kami pengasuh kami. Sehingga kami membawa damai bukan provokator. Kami membawa kesejukan bukan kebencian. Kami membawa sukacita bukan peperangan. Kami membawa kedamaian bukan amarah. Ajari kami berjaga-jaga. Sehingga kami tidak lupa kepada Tuhan. Tuhan pembebas kami. Tuhan sing nebusi kami. Maka kami mau menjadi kemuliaan bagi Tuhan di negara kami Indonesia
Ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin.